secara kebijakan kita ada masalah. Bagaimana kebijakan peraturan yang dibuat oleh negara, kan sebenarnya negara itu hadir untuk melakukan tugas-tugas untuk ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Dan ini juga kaitannya juga dengan perilaku kita, masyarakat secara umum. Bagaimana kemudian menjadi bagian dari upaya-upaya pemerintah itu, karena pemerintah juga nggak bisa sendiri. Sehingga kemudian itu yang melatar belakangi bahwa masyarakat kita juga masih butuh pengetahuan lebih untuk paham peran apa yang dilakukan. Dan secara undang-undang, secara kebijakan juga partisipasi publik itu kunci di mana-mana, dan kita udah punya payung hukumnya. Cuman kan saya lihat partisipasi masyarakat masih minim. Nah, saya menduga informasi yang diterima oleh masyarakat juga terbatas. Halo sahabat weekend. Halo sahabat weekend, ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti. Halo sahabat weekend, kita ketemu lagi dengan saya Wisnu Murti, dan kali ini saya mengajak kawan, teman, sahabat untuk ngobrolin tentang keterbukaan informasi dan tema-tema lain, karena saya tahu bahwa narasumber kita adalah aktivis yang bergerak di banyak aspek, utamanya di lingkungan. Beliau adalah Bung Imade Iwan Dewantama. Selamat datang di studio weekend. Terima kasih, Prof. Bung Iwan, ya. Saya panggil Bung Iwan ya. Ini sahabat saya di Kagama juga. Ya. Gimana kabar Bung Iwan nih? Astungkare selalu baik. Baik ya. Selalu baik. Harus sehat ya. Harus sehat. Apa aktivitas kesehariannya? Ya, kebetulan saya memang sudah menjadi aktivis semenjak reformasi. Jadi waktu kuliah di Jogja ditempa oleh kampus dan lingkungan gitu untuk menjadi aktivis, dan sangat saya nikmati. Dan kemudian walaupun secara profesi saya dokter hewan, di rumah masih praktek, ada klinik, klinik kecil-kecilan karena profesi. Tapi karena sebagai aktivis selalu berorientasi memberikan dampak yang lebih luas itu. Sehingga saya kemudian menekuni sebagai aktivis lingkungan semenjak reformasi. Sampai sekarang saya memimpin Yayasan Abdi Bumi yang saya dirikan sendiri. Oh, Yayasan Abdi Bumi. Itu bergerak di bidang lingkungan. Di bidang lingkungan. Kenapa? Apa ada background semasa kecil atau apa kok arahnya ke situ? Padahal background pendidikan dokter hewan. Dua hal, saya secara pribadi memang cinta banget dengan binatang dari kecil. Saya dari kecil pelihara anjing di rumah. Belajar hidup sendiri di kamar sendiri itu dibantu oleh anjing saya yang nemenin tidur. Jadi memang suka anjing, suka binatang dari dulu. Kalau kakak ngajak berburu, dia nembak, saya yang mengganggu. Biar nggak kena. Jadi memang cinta anjing, cinta binatang lah secara umum. Tapi di sisi lain juga saya suka alam. Dari kecil sering main ke pantai, saya main ke sungai, berenang, pokoknya di alam lah. Camping, pernah keliling Bali, naik sepeda, naik gunung. Dan tahun 99 saya udah dive master. Jadi itu level sertifikasi sebagai penyelam yang penyelam ya? Penyelam, dive master. Jadi udah di bawah instruktur tahun 99. Jadi saya suka menyelam dan suka naik gunung. Dan ini kayaknya cocok, saya dari Buleleng nyegar gunung. Jadi suka alam memang dari kecil gitu. Nah ini yang kemudian udah membawa hidup saya mengalir sekali. Saya dapatkan titel sebagai dokter hewan sesuai cita-cita. Tapi di sisi lain saya juga mencoba untuk melakukan sesuatu untuk menyelamatkan alam. Dan kemudian menjadi aktivis lingkungan. Menjadi seorang aktivis itu menurut pandangan saya karena saya ada di wilayah itu juga, itu kan lebih banyak karena panggilan jiwa gitu. Artinya tidak semua orang bisa. Nah, apa yang mendorong gitu
di samping background tadi ya, Bung Iwan sampai terjun dan terjerumus ke dunia aktivis itu. Ya, tadi saya merasa saya mungkin memang ada passion ya, ada jiwa yang memang ingin melakukan sesuatu untuk kepentingan yang lebih besar. Kalau sebagai profesi dokter hewan kan berkutat hanya di lingkup kesehatan hewan saja. Saya ingin lebih luas lagi karena memang namanya hewan juga butuh lingkungan. Seperti halnya juga kita sebagai manusia, kita butuh lingkungan hidup sekitar kita yang kondusif buat hidup nyaman. Dan hidup nyaman juga bagian dari hak asasi manusia. Hewan pun punya hak juga untuk hidup nyaman. Sehingga kita harus memastikan lingkungan hidup kita secara umum baik. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk menekuni sebagai aktivis lingkungan. Nah, kemudian membuat yayasan ya? Ya. Yayasan ini namanya Yayasan Abdi Bumi. Maknanya apa? Mengabdi kepada bumi. Kebetulan ini juga yayasan kedua yang saya dirikan. Saya dirikan yayasan pertama saya tahun 99. Namanya Yayasan Bahtera Nusantara. Bahtera ini bahari dan terumbu karang. Jadi ini LSM lokal Bali yang pertama di Bali yang mengurusi laut. Tahun 99 seiring dengan kita memulai era reformasi, di mana Gus Dur pada saat itu sebagai presiden punya Kementerian Kelautan untuk pertama kalinya. Karena waktu era Orde Baru kan tidak ada Kementerian Kelautan. Jadi kita seperti memunggungi laut kita. Padahal laut kita itu kan sangat besar. Padahal luas wilayah Indonesia itu lebih besar lautnya ketimbang daratnya ya. Jadi tahun 99 saya mendirikan Yayasan Bahtera Nusantara. Kemudian 2007 saya mendirikan Yayasan Abdi Bumi ini. Pada saat Bali menjadi tuan rumah perhelatan dunia tentang perubahan iklim. Namanya UNFCCC. United Nations Convention on Climate Change. Jadi diskusi atau pertemuan global tentang climate change itu terjadi rutin setiap tahun. Dan tahun 2007 Indonesia menjadi tuan rumah. Dilakukan di Bali. Itu yang UNFCCC ke-13 atau COP ke-13. Sekarang udah tahun 2024 udah COP ke-29 kalau nggak salah. Dan itu kan masih berlanjut. Masih terus berlanjut gitu karena climate change ini kan isu global. Isu global. Kita semua merasakannya seperti apa. Tapi kebetulan 2008 saya direkrut oleh LSM Internasional, namanya Conservation International. Sehingga kemudian yayasan ini dorman, tidur sekian lama. Dan tahun lalu saya baru keluar dari Yayasan Konservasi Indonesia atau Conservation International. Dan kemudian saya pegang kembali Yayasan Abdi Bumi untuk lebih banyak bisa berbuat di Bali. Artinya ada dua yayasan yang berbeda nih? Atau rohnya sama? Rohnya sama. Kalau yayasan yang saya lama bergerak di Conservation International itu memang LSM Internasional yang isunya sangat besar. Jadi saya harus keliling Indonesia lah. Saya ke Sumba, ke Morotai, pulau yang ada di ujung utara, kemudian juga ke Sumatera, ke Kalimantan. Yang pada akhirnya kemudian saya berpikir kapan saya bisa ngurusin Bali. Sehingga kemudian akhirnya saya memutuskan untuk keluar dan saya kawal kembali LSM yang saya dirikan 2007. 2007 ya? 2007. Jadi per tahun lalu kemudian saya hidupkan kembali Yayasan Abdi Bumi. Dan ini fokusnya di Bali? Di Bali. Bergerak di bidang apa aja? Ya di bidang lingkungan hidup dari ujung gunung sampai dasar laut. Jadi yang ada di Bali? Ada di Bali gitu. Jadi ya kebetulan dulu waktu kerja di lembaga internasional saya sempat banyak bekerja membantu pemerintah daerah menyusun tata ruang laut. Gitu. Kemudian juga bagaimana membangun kawasan konservasi di laut di Bali. Gitu. Sehingga menurut saya memang penting nih Bali ini untuk membangun konektivitas antara konservasi di darat dan di laut. Karena Bali menurut saya ini pulau kecil, sehingga konsep negara gunung itu tidak hanya kita pahami sebagai bagian dari ritual dan spiritual. Menjadi mindset kita dalam menjaga alam Bali, darat dan laut, satu kesatuan. Itu yang saya kerjakan sebagai Yayasan Abdi Bumi.
Artinya ketika leluhur kita membuat satu tradisi lah katakannya, nyegara gunung, sebenarnya makna di balik itu dalam konteks kehidupan bumi kita apa itu ya? Buat saya itu udah semacam rumusan yang sangat komprehensif ya. Jadi leluhur kita udah punya rumusan yang menurut saya sangat tepat dan masih sangat kontekstual hingga sekarang. Bagaimana Bali itu harus dikelola dengan pendekatan hulu hilir dari darat dan laut. Kalau kita bicara ilmu kelautan, yang namanya pesisir itu sampai sejauh mana darat itu dipengaruhi oleh laut. Sehingga kemudian Bali ini menjadi satu kesatuan. Pesisirnya bisa sampai di kalau secara administrasi batasannya kecamatan. Misalnya kecamatan Mengui. Sampai kemana kecamatan Mengui itulah wilayah pesisir Bali. Tapi kalau di Tabanan ada kecamatan yang Kediri. sampai Kediri ya, sampai ke atas juga gitu. Sehingga sebenarnya yang disampaikan oleh leluhur kita adalah ya Bali harus dilihat secara komprehensif. Dan ini sepertinya sejalan dengan konsep kemaritiman ya. Yang dulu bangsa Indonesia itu kuat sekali dengan konsep kemaritiman. Kita punya banyak kerajaan-kerajaan besar zaman dulu yang kuat sekali di laut. Iya. Dan kota-kota besar yang tumbuh itu kan kota-kota yang ada di pesisir kan? Betul. Iya kan? Ya. Provinsi, kemudian kota-kota yang berkembang gitu ya. Di dunia. Bahkan di Indonesia. Ya. Surabaya misalnya, Jakarta ya. Semarang gitu. Nah, apa yang kemudian menarik ya? Dan atau apa yang dikerjakan oleh yayasan ini dalam konteks menjaga bumi Bali gitu. Sebelum nanti kita bicara tentang unit-unit kegiatan yang lain gitu. Ya, persoalan lingkungan hidup kita kan kalau kita rasakan sekarang kan bukan tidak membuat kita semakin nyaman ya menurut saya, dan sepertinya ini suasana kebatinan kita semua, tidak hanya di Bali, di Indonesia dan global. Kenapa? Karena manusia terlalu mengeksploitasi sumber daya atau bumi ini sehingga tidak memberikan jaminan-jaminan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Sehingga kemudian climate change menjadi isu global ya sampai sekarang didiskusikan, tetapi bukannya lebih baik ke sini, tapi dampak-dampaknya semakin kita rasakan. Jadi upaya untuk beradaptasi dan memitigasi, meminimumkan dampak itu masih belum optimal menurut saya. Sehingga kemudian ya kita masih merasakan bagaimana bencana semakin banyak, bencana alam gitu kaitannya dengan bencana hidrologi gitu ya, di mana daerah kemudian curah hujannya begitu tinggi, ada daerah yang curah hujannya sangat minim. Termasuk juga bagaimana musim ini juga udah berubah. Dan ini kan implikasinya kemana-mana. Tidak hanya kita bicara kesehatan manusia, tapi juga masa depan pangan dan keanekaragaman hayati yang kita punya. Dan ini adalah supporting system dari manusia. Kan kita sangat meyakini manusia nggak bisa hidup tanpa alam. Itu yang kita warisi dari leluhur kita. Sehingga kemudian penting untuk memastikan bahwa lingkungan hidup kita mendukung kehidupan manusia, tidak hanya sekarang, tapi sampai anak cucu kita nanti, sampai generasi-generasi berikutnya. Nah, yang saya lihat justru PR-nya masih banyak. Bagaimana lingkungan hidup kita di Bali khususnya tidak lebih baik. Salah satunya ya alih fungsi lahan cukup tinggi, dan ini menjadi isu Bali. Alih fungsi lahan. Sehingga kemudian kalau kita bicara di darat, bagaimana hutan kita tidak menjadi harapan kuat untuk kita kemudian punya lingkungan yang sehat. Kemudian bagaimana pencemaran juga terjadi dari hulu ke hilir gitu. Bagaimana Danau Batur sampai sekarang bermasalah dengan pencemaran. Kemudian sungai kita dan laut kita. Ini kan saya sebagai aktivis ini kan mengkhawatirkan. Dan kemudian bagaimana kita semua mengambil peran di situ. Sebagai LSM tentu ingin mendorong peran para pihak. Karena ini bukan pekerjaan kami sebagai LSM, ini pekerjaan kita semua. Cuman LSM ingin memberikan dorongan-dorongan, mengingatkan gitu, dan melakukan hal-hal yang lebih real sebagai contoh.
bahwa kita bisa kok melakukan hal yang yang benar-benar penting untuk menjaga lingkungan hidup kita. Tapi kan cerita tentang ini kan sudah banyak sekali diceritakan oleh banyak pihak. Bahwa Bali mengalami kerusakan, kemudian lingkungan Bali sekarang sudah terjamah, proyek-proyek besar begitu sangat masif, alih fungsi lahan juga setiap tahunnya sudah bisa dihitung. Tapi tetap saja itu berjalan gitu. Ya. Apa akar masalahnya sebenarnya? Ya, kalau saya mengamati dari semenjak saya terjun sebagai aktivis dan membaca track record ke belakang juga memang secara kebijakan kita ada masalah. Bagaimana kebijakan peraturan yang dibuat oleh negara, kan sebenarnya negara itu hadir untuk melakukan tugas-tugas untuk ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Termasuk juga menjamin hak asasi hidup manusia, mendapat udara yang sehat, ada air untuk kebutuhan sehari-hari dan semuanya itu. Kan negara yang harusnya menyediakan itu. Karena memang itu mandat negara. Tapi yang saya lihat justru negara tidak begitu optimal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga kemudian yang terjadi justru degradasi lingkungan. Jadi kalau kita bicara akar masalah, menurut saya ya negara sebagai pengayom, sebagai pihak yang harusnya membangun tata kelolanya, meregulasi semuanya, ini yang masih harus diperbaiki. Bagaimana regulasi yang dibuat bisa lebih prudent untuk dieksekusi, dan kita juga harus lebih serius untuk menegakkan hukum yang ada yang sudah dibuat itu. Dan ini juga kaitannya juga dengan perilaku kita, masyarakat secara umum, bagaimana kemudian menjadi bagian dari upaya-upaya pemerintah itu, karena pemerintah juga nggak bisa sendiri. Sehingga kemudian itu yang melatar belakangi bahwa masyarakat kita juga masih butuh pengetahuan lebih untuk paham peran apa yang dilakukan. Dan secara undang-undang, secara kebijakan juga partisipasi publik itu kunci di mana-mana, dan kita udah punya payung hukumnya. Cuman kan saya lihat partisipasi masyarakat masih minim. Nah, saya menduga informasi yang diterima oleh masyarakat juga terbatas. Sehingga itu yang kemudian melatar belakangi saya sebagai ketua Yayasan Abdi Bumi kemudian membentuk forum keterbukaan informasi publik Bali, dan kebetulan saya sebagai ketuanya yang ingin bekerja dengan berbagai pihak, khususnya dalam hal ini kan membantu Komisi Informasi yang memang mandatnya menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena di situ ada unsur pengetahuan yang harusnya disebarluaskan oleh badan publik. Jadi Yayasan Abdi Bumi sekarang membuka satu unit satu unit kegiatan, yakni forum keterbukaan informasi publik, gitu ya. Jadi forum keterbukaan informasi publik ini menjadi penting dalam rangka menjawab kan gitu. Terjadinya communication lag antara negara, kemudian masyarakat, mungkin juga pengusaha atau para pelaku dan sebagainya, badan-badan publik dalam rangka bagaimana mengelola sumber informasi yang ada gitu. Nah, kalau menurut Bung Iwan, kurang terbuka apa sih informasi kita? Karena dunia sekarang kan sudah dunia dunia sosial media yang begitu sangat terbuka dan bahkan telanjang bulat gitu. Apa yang kurang terbuka dalam konteks itu? Ya, kalau kita maknai keterbukaan ini harusnya dimaknai secara positif, dalam artian informasinya itu memang informasi-informasi yang memang penting dan harus diketahui publik secara luas. Yang terjadi sekarang kan ketelanjangannya itu yang vulgar ini justru informasi-informasi yang tidak produktif. Inilah terjadi ketidakseimbangan. Jadi mandat Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah mewajibkan semua badan publik untuk menyebarluaskan informasi. Selain informasi yang dikecualikan, itu juga diatur. Nah, informasi yang disebarluaskan oleh badan publik ini menurut saya masih sangat terbatas, sehingga publik tidak teredukasi, sehingga yang terjadi literasi atau diskursus di publik itu masih minim. Dan ini kemudian dikonfirmasi oleh Badan Dunia UNESCO
yang melakukan riset secara global, dan Indonesia masyarakat Indonesia minat bacanya hanya 0,01%. Artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang suka baca. 1 dari 1.000 orang yang suka baca. Terus yang 999 ngapain? Nggak suka baca. Nggak suka baca. Ya kan ini persoalan. Iya. Ada persoalan di hulunya bahwa informasinya sendiri tidak tersedia secara edukatif untuk publik. Dan publik sendiri kemudian tidak terstimulir untuk mencari informasi yang harusnya dia dapatkan. Gitu. Sehingga endingnya, hilirnya kita rasakan bagaimana kemampuan publik secara luas untuk menyaring informasi yang mengalir begitu deras di media sosial itu kan menjadi persoalan. Iya. Sehingga yang ditangkap, saya khawatir justru informasi-informasi negatif. Destruktif ya? Yang destruktif gitu. Sehingga kemudian itu mengganggu kecerdasan, mengganggu mentalitas gitu. Dan ya riset UNESCO ini kan sebenarnya tamparan buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang diriset ada 61 negara. Indonesia pada posisi 60. Yang diriset berapa? 61 negara. Indonesia yang 61 itu Botswana. Itu negara miskin di Afrika. Jadi kita sedikit di atas, di atasnya Botswana gitu. Ini kan ironis sekali. Kita merasa bangsa kita bangsa besar dalam konteks dunia, tapi ternyata literasi kita sangat minim, minat baca kita sangat minim, hanya di atas Botswana. Padahal kalau kita bicara infrastruktur informasi, kita nggak kalah. Jangankan di Asia, dengan Eropa pun kita masih bisa dipertandingkan. Infrastruktur. Apa itu misalnya? Infrastrukturnya misalnya kita udah punya kementeriannya, kemudian kita udah punya undang-undangnya, kita punya kalau kita bicara jangkauan internet juga udah cukup luas dan sampai ke desa-desa kan? Sampai ke desa-desa. Bali sendiri kan semua desa udah terjangkau internet. Walaupun tidak semua rumah tangga mendapat wifi-nya itu. Tapi paling tidak secara infrastruktur kita lebih baik lah dibanding negara lain, ataupun kalau di Papua mungkin masih perlu upaya lebih serius. Tapi infrastruktur kita sudah cukup bagus. Cuman kan pertanyaannya kemudian infrastruktur ini ternyata tidak diimbangi oleh arus informasi yang produktif untuk memintarkan masyarakat. Artinya infrastrukturnya sudah ada. Ya, berarti dari infrastruktur itu sudah menyajikan berbagai macam informasi. Iya kan? Iya. Berbagai macam informasi. Iya. Sehingga masyarakat bisa mengakses informasi yang berbagai macam itu. Iya. Dan berbagai macam itu belum tentu yang positif. Berbagai macam itu kan macam-macam. Ini yang menjadi fakta kekinian ketika badan publik udah diwajibkan untuk membuka informasinya. Tapi masih ada persoalan bagaimana informasi yang disebarluaskan oleh badan publik itu kemudian diserap oleh konsumen, oleh masyarakat luas. Ada gap di situ. Di mana gapnya? Satu, kemasan informasi ini masih kemasan yang business as usual, masih berbasis tulisan. Di sisi lain masyarakat kita keinginan untuk membacanya rendah sekali. Kan nggak ketemu jadinya. Jadi ada informasi yang sudah dikeluarkan oleh informasi publik, oleh badan publik, tapi ada situasi masyarakat tidak mau membaca. Artinya harus ada transformasi metodologi untuk keterbukaan informasi publik ini disampaikan secara yang lebih humanis, lebih menarik di era kekinian. Ya salah satunya media audiovisual. Karena ini yang sekarang lebih banyak dilihat oleh publik ya. Mereka nggak suka baca, tapi mereka suka lihat gambar-gambar. Gitu. Suka nonton gitu. Yang 1 menit 2 menit. Iya. Kan ini yang kemudian menjadi tantangan. Karena jangan sampai kemudian tontonan-tontonan itu justru tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Sehingga kemudian kita saksikan sekarang di media televisi bagaimana kekerasan itu begitu bullying begitu banyak terjadi gitu. Dan ini terjadi pada generasi muda kita juga gitu. Yang katanya generasi muda kita secara statistik kita dapat bonus demografi, populasinya cukup tinggi. Tapi kalau generasi muda kita secara literasi minim dan mereka terhujani oleh banyak informasi yang tidak produktif, bagaimana masa depan mereka? Bagaimana kita mencapai Indonesia emas nanti? Kalau informasi yang mereka dapatkan tidak mendidik mereka.
untuk kemudian meningkatkan minat baca sehingga pengetahuannya nambah, sehingga kemudian partisipasinya bisa diangkat dan seterusnya. Nah ini yang kemudian menjadi harapan kita semua, dan saya sebagai Ketua Forkip Bali tentu ingin berperan, bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak lembaga pendidikan, dengan LSM lain, dengan pemerintah, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa ini. Ya. Nah, ini sebenarnya kan seperti gunung es ya, persoalannya. Ya, kelihatan di permukaan kelihatan nggak ada masalah, tetapi sedikit demi sedikit ini muncul. Dan kalau ini meledak, ini justru apa yang disebut dengan bonus demografi itu justru akan menjadi bencana demografi kan gitu. Berarti ada masalah ini, Bung. Nah, kemudian hadir sekarang forum keterbukaan informasi. Nah, apa yang Bung bayangkan gitu? Ya, paling tidak saat ini kita di tanggal 4 tanggal berapa? Sampai lupa tanggal. Tanggal 4 Oktober ya? Sekarang 3. 3 Oktober. Jadi kemarin tanggal 28 September. Jadi beberapa hari yang lalu. Itu sebenarnya adalah hari hak untuk tahu sedunia. Jadi ada penetapan tahun 2002 di Sofia, Bulgaria. Di situ waktu itu ada pertemuan negara-negara dan civil society yang memang concern dengan informasi publik. Sehingga kemudian ditetapkanlah setiap tanggal 28 September sebagai The International Right to Know Day, hari hak untuk tahu sedunia, 2002. Tapi Indonesia baru mulai menyelenggarakan perayaan atau menjadikan ini sebagai momen penting semenjak 2011. Jadi ada waktu yang cukup panjang, 9 tahun. Dan itu bisa dimaklumi karena undang-undang pun lahir baru 2008. Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, nomor 14 2008. 2008 undang-undang keluar, baru 3 tahun kemudian perayaan Right to Know Day itu dilakukan. 2011. Sekarang 2024, udah 13 tahun kemudian, mungkin tidak banyak yang tahu. Iya. Saya nggak tahu. Ada hari hak untuk tahu sedunia. Jadi kita diingatkan semua bahwa kita punya hak untuk tahu. Kita berhak untuk minta informasi apapun yang kita inginkan. Tentu memang kemudian ada pembatasan-pembatasan, ada informasi-informasi yang tidak dibuka untuk publik, itu informasi yang dikecualikan namanya, yang diatur oleh undang-undang. Nah, sehingga kemudian pada prinsipnya banyak sekali informasi yang kita berhak untuk tahu. Yang dikecualikan misalnya informasi yang terkait dengan keamanan negara, informasi yang sifatnya pribadi, informasi yang sifatnya keuangan, yang sifatnya itu internal lembaga gitu. Itu yang dikecualikan. Tapi lainnya informasi yang terbuka. Termasuk kalau kita pengen tahu berapa sih gaji gubernur Bali, berapa sih gaji atau berapa sih kekayaan Pak Bupati, itu lewat LHKPN itu data terbuka. Pejabat publik itu wajib menyampaikan kekayaannya gitu. Nah, ini contoh saja bahwa banyak sekali informasi yang kita perlu tahu sehingga kita kemudian punya informasi yang cukup untuk mengambil peran sesuai dengan kapasitas kita masing-masing maupun sebagai lembaga. Ya, tapi kan ini bukan hari kepo sedunia. Iya. Kepo kalau menjadi baik bagus. Bagus ya. Kadang-kadang kan anak-anak muda kita kepo-kepoan nih. Ya. Padahal itu sebenarnya kita harapkan keponya itu positif dan produktif kan. Ya, dan mencerdaskan kan gitu. Betul. Ya, jangan sampai kepo kemudian dibarengi dengan hoax, selesai deh urusan kan. Apalagi kemudian keponya itu untuk kemudian menyerang, yang kemudian ini kemudian yang kita sering dengar kan bullying. Itu kan sering terjadi. Ini sebenarnya yang korbannya sangat tidak terdeteksi tapi banyak. Betul, gitu. Banyak sekali. Bullying untuk anak-anak itu udah levelnya udah anggapannya itu kan biasa saja. Padahal itu kekerasan ya. Karena mereka nggak paham. Mereka literasi pengetahuan mereka tidak cukup untuk paham mana yang masuk kategori bullying, mana yang tidak. Gitu. Sehingga kemudian emosional, secara emosional mudah meledak-ledak anak-anak. Saya paling sedih kalau lihat kekerasan di anak-anak muda itu, anak kecil itu sedih sekali saya. Nggak bisa saya lihat. Jangankan kekerasan di anak muda, saya lihat anak kecil diajak ngemis saja saya udah sering berkaca-kaca.
Jadi ya inilah PR kita. Ya. Nah, ini sebenarnya satu tanggung jawab besar ya. Betul. Tidak saja oleh teman-teman di forum Forkip Bali. Tetapi bagaimana sekarang ini menjadi bola salju gitu, yang harus digelindingkan oleh Forkip. Ya. Saya setuju dengan melibatkan dunia pendidikan, kemudian teman-teman LSM yang lain. Ya. Bahkan kalau di Bali kan gampang, mungkin dengan seketurun-turuni gitu kan, dengan sekolah-sekolah di desa gitu. Kenapa? Karena yang tadi Bung katakan, infrastruktur informasinya sudah sampai ke level desa. Internet sekarang sudah terbuka, informasi sudah telanjang bulat gitu. Sementara edukasi di bidang itu lemah. Iya. Nah, kira-kira apa yang ke depan gitu, agenda yang harus dikerjakan gitu? Yang jelas pertama, masyarakat kami harapkan semakin paham tentang haknya. Jadi masyarakat paham hak asasi, dan salah satunya adalah hak atas informasi. Dan kita punya harinya. Dan ini sedunia, setiap tanggal 24 September. 28 September. Kalau 28 Oktober Sumpah Pemuda, 28 Septembernya itu hari hak tahu sedunia. Hari kepo sedunia lah gitu. Sehingga tentu harapannya kemudian ketika ini menjadi pengetahuan publik, tentu ini juga kemudian ada tanggung jawab badan publik untuk kemudian bagaimana menyiapkan informasi yang memang dibutuhkan oleh anak-anak muda, sehingga ketemu antara tanggung jawab badan publik dengan keinginan masyarakat untuk tahu itu. Dan memang juga dibuka saluran kalau ada sengketa yang ditangani oleh Komisi Informasi. Jadi ada kemungkinan ada sengketa itu sangat besar di tempat lain. Kalau di Bali masih minim. Gitu. Kalau di tempat lain, di provinsi lain di Indonesia, sengketa informasi publik itu bisa ratusan dalam setahun. Kalau di Bali masih minim. Nah, ini yang tidak banyak yang bersengketa bukan berarti masyarakat sudah cukup pintar gitu. Jangan-jangan mereka apatis. Jangan-jangan mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa. Gitu. Sehingga kemudian ini yang kita ingin ingatkan. Hak asasi kita salah satunya adalah hak untuk tahu. Dan kita bisa tahu informasi apa yang kita ingin dapatkan dan kemana kita bisa minta informasinya. Dan ini dilindungi undang-undang. Yang berikutnya adalah tentu karena ini niatnya sangat besar sesuai dengan undang-undang dasar kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya tentu ini peran semua pihak. Sehingga saya berharap Forkip Bali kemudian pelan-pelan bisa menggandeng semua para pihak ini untuk kita kemudian bisa berkolaborasi. Bagaimana kita menyiapkan media informasi, keterbukaan informasi publik yang tidak hanya berbasis tulisan, di mana jadi kemasannya minim gitu, sehingga kemasan ini menjadi penting. Yang dengan audiovisual, dengan kalau kita punya kesenian-kesenian gitu, termasuk bondres, termasuk kalau dulu zaman saya kecil, ya remaja lah itu masih ada drama gong. Banyak media audiovisual kita di Bali yang sebenarnya bisa menjadi saluran terbuka informasi publik gitu. Karena kita masih banyak berbasis seni gitu. Termasuk juga ya anak-anak muda sekarang begitu mudah membuat konten gitu. Nah, bagaimana konten-konten yang didorong kemudian adalah konten-konten yang memang kaitannya dengan informasi publik gitu. Jadi anak muda diharapkan untuk lebih berani untuk mendapatkan informasi itu dan bagaimana kemudian menggunakan informasi itu untuk menjadi satu bagian dari upaya menjadi warga negara yang baik, mendapatkan informasi dan kemudian menyebarluaskan. Dan ini juga tentu kita ingin mengoptimalkan lembaga-lembaga yang ada di struktur sosial kita di masyarakat, termasuk Balai Banjar, Seketeruna-teruni. Ini yang harapannya kemudian semakin kondusif kita untuk keponya itu terarah dan produktif dan edukatif. Iya. Kenapa? Karena data tadi kan sangat miris itu. 0,1. 0,01%. Ya. Berarti kan ada persoalan terhadap kesadaran dan minat baca. Ya. Ini lagi-lagi kita bicara tentang dunia pendidikan. Ya.
ya terhadap persoalan itu kan harus kita lakukan. Jangan-jangan badan publik sudah memberikan informasi, ya karena tidak dibaca. Lalu seolah-olah kan tidak ada gitu, iya kan? Kan bisa jadi. Akhirnya apa? Orang ingin tahu, kan ada pepatah mengatakan, saya berpikir bahwa saya ada gitu, dan saya membaca bahwa saya tahu gitu. Nah kalau membaca saja tidak, gimana tahu gitu? Ya, ini saya menarik, ini ada satu tulisan yang Bung rujuk ini, John Milton. Kayaknya suka baca juga nih. Apa yang ada dalam tulisan itu yang menjadi satu satu memori lah yang membuat hidup ini menjadi semakin hidup gitu. Itu terjadi di abad ke-17 di Inggris, di mana terjadi perdebatan yang masih sangat kontekstual dengan sekarang, di mana posisi publik dan di mana posisi negara. Perdebatan pada saat itu di abad ke-17 oleh John Milton itu, dia menuntut agar negara tidak menjadi lembaga sensor yang sangat ketat. Pada saat itu kan hanya ada media cetak. Jadi ketika masyarakat publik ingin menulis puisi atau cerpen atau artikel, dia kemudian pengen cetak. Tapi pada saat itu semua yang akan dicetak harus disensor oleh pemerintah dan Dewan Gereja pada saat itu, karena memang otorisasi gereja di Eropa pada saat itu sangat kuat. Sehingga itu kemudian menjadikan concern, perhatian publik pada saat itu. Di mana kebebasan kami, ekspresi kami untuk menyampaikan pengetahuannya, menyampaikan ide dan gagasannya itu dibuka seluas-luasnya. Dan sampai sekarang itu kontekstual sekali. Kita memang ekspresi kita masih niatnya ekspresi yang viral gitu. Bukan ekspresi yang mendidik gitu, ekspresi yang menunjukkan kualitas intelektualitas kita. Dan untuk menunjukkan kualitas intelektualitas kita harus ditunjang oleh informasi yang kita perlu dapatkan. Dan itu salah satu metodenya harus baca. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk dipahami agar kemasan informasi dari badan publik berubah, kemudian minat dari masyarakat untuk tahu juga semakin besar. Gitu. Sehingga ini harapan saya sebagai aktivis lingkungan, tentu ujung-ujungnya adalah partisipasi masyarakat di dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi semakin besar. Karena apa yang terjadi di sekitar kita kan itu sangat berdampak pada publik. Kaitannya dengan bagaimana kebijakan tata ruang, bagaimana kebijakan pemerintah dalam membangun Bali gitu. Yang itu diatur bagaimana partisipasi publik gitu. Karena semua berdampak pada masyarakat. Apalagi kekinian sekarang kalau kita bicara regulasi, ada sistem perizinan berbasis online gitu yang memang ini adalah disrupsi teknologi yang akan terus berkembang ke depan. Nah, bagaimana publik kemudian semakin cakap untuk mengambil peran secara efektif di dalam disrupsi informasi yang semakin kencang ke depan. Kita harus berjalan secepat bagaimana informasi dan era teknologi itu berkembang maju ke depan. Kalau enggak, kita kemudian menjadi terbelakang, menjadi dalam tanda kutip primitif, karena kita kemudian lebih banyak ekspresi kekerasan. Terlambat. Gitu. Kasep tangkis orang Bali. Karena apa? Karena itu tadi. Teknologi, informasi, ilmu pengetahuan begitu cepat, sementara kita tidak bisa mengejar gitu. Nah, lagi-lagi saya ingin menekankan kepada informasi tadi. Gitu. Dalam bayangan Bung Iwan itu yang disebut informasi itu apa sih gitu? Iya kan? Apakah setiap bunyi itu informasi gitu? Atau gimana kita bisa memilah bahwa ini informasi, ini bukan informasi gitu? Gimana itu? Kan ini ini sangat mendasar sebenarnya ya. Apalagi tadi dibilang bahwa sekarang orang mengejarnya viral gitu. Iya kan? Yang penting viral gitu. Enggak mikir pokoknya ini benar salah atau berdasar tidak berdasar, viral gitu. Kan itu yang terjadi sekarang dan masyarakat suka kan?
Kalau viral kan berarti masyarakat suka itu. Ya. Dan di televisi banyak yang viral-viral. Gimana itu? Ya, menurut saya informasi ini kan media untuk terjadinya transformasi dari tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kan ini yang kemudian konteks transformasi yang akan dibawa oleh informasi. Sehingga kemudian informasi itu harus mendorong terjadinya transformasi menjadi tahu. Yang saya lihat sekarang kan informasi yang berkembang itu tidak membuat orang kemudian menjadi tahu. Jadi bingung. Menjadi bingung dan kemudian menjadi berekspresi yang tidak pada tempatnya. Ya kasus bullyingnya semakin banyak. Jadi informasi ini harus dipastikan membawa pesan-pesan penting. Sehingga kemudian masyarakat tidak hanya dijejali oleh informasi yang tidak mendidik, yang banyak sekali ada di media. Media ini kan alat dari bagian, kalau saya bilang ini bagian dari kapitalisme. Karena di situ algoritma berjalan. Bagaimana ketertarikan orang itu terus diproduksi. Ya. Sehingga kemudian masyarakat atau publik itu kemudian menjadi pasar. Ya. Untuk produk-produk yang mungkin sebenarnya tidak menjadi kebutuhan, tapi menjadi didorong untuk selalu ingin. Dan masyarakat juga perlu tahu loh itu. Iya. Kalau kita bilang A 3 kali, tiba-tiba kalau kita buka HP itu langsung informasi tentang A muncul gitu. Betul. Saya nggak ngerti juga nih. Gimana itu? Itulah otak kita kayaknya dibaca nih. Iya. Kan itu yang memang tidak banyak dipahami oleh publik. Sehingga saya bayangkan dan saya sendiri mengalami bagaimana saya mendidik anak saya untuk tidak terus pegang HP. Kan ini persoalan real sekali ini. Iya. Karena banyak orang tua yang kemudian mendidik dengan ya udah kasih HP biar diam. Padahal tidak ada unsur literasi untuk memastikan bahwa anaknya itu pegang HP untuk kemudian menjadi smart. Tidak hanya HP-nya yang smart. Gitu. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Sehingga kemudian ya kita lihat hilirnya bagaimana kekerasan di generasi muda, di mana bullying semakin merajalela. Artinya kan ada persoalan di situ. Nah, ini yang kemudian harus menjadi concern kita semua. Bagaimana kemudian ada upaya untuk mengaktifasi banjar-banjar sehingga aktivitas generasi muda itu bisa dibuat lebih produktif, baik dengan atau tanpa gadget gitu. Dengan gadget pun sebenarnya bisa sekali. Kalau nggak salah dulu saya pernah lihat ya di Jogja ya, ada kampung yang ada pengumuman di situ jam 7 sampai jam 9 malam itu tapi harus waktunya belajar gitu, iya kan? Atau di sekolah. Jadi anak-anak tidak boleh bawa HP ke kelas gitu. Itu efektif nggak? Sebagai upaya untuk membatasi masyarakat atau anak-anak sekolah untuk mengakses informasi yang tidak produktif itu satu hal. Itu penting. Cuman kan juga bagaimana si anak ini juga dibekali kemampuan untuk men-screening, kemampuan untuk menyaring informasi apa yang kemudian membuat dia menjadi tahu yang positif. Jangan tahu yang tidak positif. Gitu. Jadi jangan disalahkan alatnya kan gitu. Tetapi bagaimana alat ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Kalau ke Singapura misalnya, di jalan di tempat-tempat publik saya lihat anak-anak itu bawa bawa HP lah. Mereka cari informasi, cari Google, cari apa gitu. Bahkan dia bisa bisnis online. Artinya dia sudah terliterasi gitu. Terhadap pemanfaatan alat. Ini kan alat kan? Alat ini kan bisa digunakan untuk apa saja. Kan kembali ke kita sejauh mana alat itu bisa membantu hidup kita kan gitu. Nah, kayaknya sih itu yang harus dilakukan gitu. Disitulah peran negara menjadi sangat krusial. Bagaimana negara juga berperan untuk men-screening apa-apa yang boleh masuk dalam pegangan setiap manusia yang ada di muka bumi. Saya pikir ini ada persoalan juga di kita, di pemerintah Indonesia. Dan lagi-lagi nanti pemerintah dibilang cawe-cawe gitu. Pemerintah bukan cawe-cawe, tapi justru memastikan informasi-informasi yang harus tidak boleh masuk ke media teknologi. Judi online ini juga kan dampak. Nah, itu dia.
Judi online yang banyak sekali menyusup di HP, anak-anak sering tidak sadar dia masuk ke dalam judi online. Kan ini persoalan. Kayak game itu ya. Game itu juga harus bayar dia dulu. Padahal itu sebenarnya ada unsur judinya dan sebagainya ya. Kan ini peran negara. Karena kan gadget ini diatur, ada undang-undangnya bagaimana gadget ini kemudian menjadi alat yang positif. Tapi undang-undang keterbukaan informasi apa sudah menjangkau menjangkau persoalan informasi menjadi agak klasik. Agak klasik jadinya kan? Kan ketinggalan kan? Ya jangankan peran negara untuk menyebarkan informasi ataupun men-screening informasi yang bisa disalurkan lewat HP. Informasi-informasi pribadi yang kategori dirasakan aja bocor. Itu tanggung jawab negara loh. Iya. Untuk membangun sekuritas keamanan data pribadi kita. Itu bisa bocor. Tapi itu bukan keterbukaan informasi. Itu kekonyolan. Itu bagaimana negara ini tidak mampu menjamin keamanan data pribadi kita. Ini kan persoalan klasik kita. Dimana negara memang perlu lebih serius membangun infrastruktur yang sudah bagus ini untuk mudah-mudahan benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya cyber security itu penting kan? Iya kan? Tidak saja pertahanan dalam artian konvensional. Iya kan? Nah sekarang kan ke depan kayaknya kan perangnya perang cyber. Betul. Iya kan? Ya. Jadi orang sudah saling serang istilahnya di udara gitu. Tidak lagi di darat gitu. Kan selalu ada kepentingan yang menunggangi kebodohan publik. Kan itu itulah bagaimana dunia ini bekerja. Jadi ketika publiknya tidak begitu paham gitu atau bodoh gitu, ya itu bisa menjadi pasar untuk menjual berbagai macam informasi, barang dan lain sebagainya. Berarti kita ini kumpulan orang-orang bodoh ya? Mudah-mudahan tidak. Karena kita berniat justru ingin menjadi bagian dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jelas pimpinan di lembaga pendidikan gitu yang bisa menjadi trendsetter dengan podcast ini salah satunya. Mudah-mudahan. Dan ini kan bagian dari gimana kita sharing. Bahwa sesuatu itu harus kita omongkan. Sesuatu itu harus kita bicarakan dan kita bagi. Betul. Karena membagi ilmu itu kan tidak membuat kita miskin. Justru kita bisa menjadi lebih kaya. Saya bisa ketemu Bung Iwan yang tadi saya tidak tahu ternyata ada hari kepo, hari apa? Untuk tahu itu tanggal 28 September. Nah, sekarang jadi tahu. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi satu pintu masuk ya. Dan Bung Iwan tampaknya perlu mengajak teman-teman untuk ikut bareng-bareng nih, karena nggak mungkin lah kita bisa kerja sendiri ya untuk persoalan yang besar ini. Secara struktur kita udah cukup kita berupaya lah secara maksimal bagaimana Forkip ini lahir kemudian benar-benar mampu berbuat sesuatu. Kita punya koordinator di semua kabupaten kota. Kita juga punya bidang-bidang sehingga ini infrastruktur yang kami bangun dan harapannya kemudian ini bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Untuk kemudian kita mengambil peran. Karena ini isu besar yang sebenarnya juga menjadi isu personal. Dalam artian kita perlu tahu sesuatu yang penting sehingga kita bisa memerankan peran kita di lingkup yang paling kecil di rumah tangga misalnya. Bagaimana agar pendidikan di dalam skup rumah tangga itu berjalan. Peran bapak, peran ibu, peran kakak, peran siapapun itu penting sehingga kemudian rumah tangga atau keluarga kita itu benar-benar menjadi sebuah tempat terjadinya edukasi. Bukan tempat terjadinya neraka bullying, neraka buat anak-anak karena ada pertengkaran antara orang tua dengan anak terkait dengan HP ini gitu. Kemudian ke depan HP ini akan semakin canggih dalam mengeksploitasi apa yang ada di kepala kita, sehingga kita harus dituntut semakin pintar. Karena HP-nya akan semakin pintar terus. Betul. Jangan sampai terjadi anak memarahi orang tua atau sebaliknya, bahkan sampai melakukan pembunuhan, kekerasan. Dan ini fakta, ya kan? Yang saya pikir ini yang saya sebut dengan gunung es.
Setuju. Saran untuk teman-teman sahabat weekend. Ya, ini sahabat weekend tentu banyak ya. Ini podcast yang udah ratusan. Tapi belum viral. Mudah-mudahan akan viral yang produktif gitu. Yang produktif. Tentu saya berharap sahabat weekend akan menjadi bagian. Karena namanya udah keren ya, weekend. Jadi kita harus mampu menjadi individu yang memang punya peran penting. Jadi pasti ketika kita pintar, kita udah menyiapkan masa depan kita. Kalau bicara personal, masa depan kita akan baik bila kita menyiapkan diri. Dan informasi adalah salah satu bekal penting kita untuk menuju masa depan yang baik. Sehingga kemudian sahabat weekend akan menyiapkan dirinya menjadi generasi yang akan hebat ke depan. Dan juga menjadi generasi yang akan memberikan perubahan kepada lingkungan sekitar. Di rumah tangga, di Banjar, bila perlu untuk negara ini. Sehingga kita kemudian memang menjadi masyarakat yang akan cerdas, terutama generasi muda ya. Sehingga kemudian apa yang dicita-citakan Indonesia Emas 2045 benar-benar tercapai. Oke, terima kasih Bung Iwan. Terima kasih Prof. Dewan Tama, sangat senang sekali bisa ngobrol. Ini sahabat saya di Kagama juga, jadi beliau memang sangat aktif, produktif, dan kritis. Dan itu ciri-ciri orang aktivis kan begitu. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan saya yakin bermanfaat. Dan Bung Iwan terus berkarya, jangan pernah lelah, dan masa depan ada di tangan kita dan generasi kita ke depan. Oke, sahabat weekend, demikian bincang santai saya, dan kita ketemu lagi dalam tema yang lain. Bye-bye.